Shalom semuanya. Shalom, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Lambaikan tanganmu. Oke, kita beribadah pagi ini ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur karena kami tahu Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami bersyukur karena kami tahu Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersyukur karena kami tahu Allah kami mencukupi semua kebutuhan kami. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Urapan-Mu terjadi, yang lemah dikuatkan, yang putus asa dihiburkan, bahkan yang sakit disembuhkan pagi hari ini. Terima kasih Yesus karena bagi-Mu-lah segala pujian, bagi-Mu-lah segala hormat, kemuliaan dulu sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Amin, amin, amin. Mari kita memuji Dia. Datanglah ke bait-Nya dengan rasa syukur dan terima kasih hanya bagi nama-Nya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari terus kita mengucap syukur padanya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Haleluya. Akan bersorak-sorai, yes, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Yes. Bersyukurlah. Haleluya.
Kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Haleluya Yesus, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Raja, Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Kami rindu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kami berserah penuh padamu Tuhan. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Haleluya. Engkaulah Tuhan.
Tuhan, Engkaulah Raja Yesus. Yesus Tuhan, Yesuslah Raja. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Oh, oh, oh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Amin Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Mari jemaat Tuhan kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berangkat hatimu kepada Tuhan. Mari katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Kami sembah Kau, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami tinggikan, kami agungkan. Kau berdaulat atas kami, Engkau satu-satunya Tuhan. Kami sembah nama-Mu. Haleluya. Berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau adalah Tuhan, Engkau Raja, Engkau penguasa tunggal dalam kehidupan kami. Engkau yang mengambil alih seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk darah Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Kami menjadi berharga di mata-Mu. Kami mulia.
kami dibanggakan oleh Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah yang besar yang Kau limpahkan bagi kami. Pagi hari ini kami bersuka cita karena Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, apapun situasi kondisi yang kami alami, kami yakin dan kami percaya bahwa kasih setia Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Terkadang kami tidak setia, tetapi Engkau Allah yang tetap setia. Kami mengucap syukur, biarlah pagi hari ini ketika hati kami telah dimerdekakan oleh Roh-Mu, kami siap untuk belajar firman-Mu, karena firman itulah yang mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami bersyukur penjagaan-Mu sehingga hari ini kami ada di dalam Engkau. Semata-mata karena kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Urapi kami dengan pengurapan yang tak terbatas yang telah Kau berikan kepada kami, supaya kami memahami firman-Mu. Sembuhkanlah yang sakit, pulihkanlah yang letih lesu, bangkitkanlah semangat yang pudar Tuhan, karena kami hidup bukan dengan apa yang kami lihat, tetapi karena firman yang tertulis yang telah Kau berikan kepada kami. Itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada semata-mata karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena latar belakang kita siapa, tetapi yakinkanlah bahwa kita ada hari ini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pada hari ini kita tetap sehat, kita bisa menghirup udara yang segar, dan saya percaya dalam ibadah Zoom ini ada orang tua yang sudah lansia. Saya ucapkan salam sehat, salam semangat, tetap bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Juga kepada ibu bapak semua, mari pagi hari ini kita kembali berjumpa dan kita akan belajar firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita bukan mendengar khotbah, tetapi belajar firman Tuhan. Karena itu, siapkan Alkitab Bapak Ibu, kita akan coba belajar hari ini. Tema kita adalah memuridkan bangsa. Memuridkan bangsa. Mungkin di dalam benak pikiran kita bertanya, bagaimana mungkin saya bisa sampai memuridkan dan sampai kepada bangsa-bangsa? Apalagi saya ini hanya ibu rumah tangga, kemudian saya orang yang bekerja office hour, terbatas dengan jam kerja, tidak bisa kemana-mana, dan lain sebagainya. Mungkin ada itu dalam benak pikiran Bapak Ibu, tetapi jangan pernah khawatir. Mengapa? Karena Allah punya cara untuk memakai hidup saudara dan saya. Manusia bisa merencanakan, tetapi tak kala kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita berharga, kita mulia, maka Tuhan mampu. Tuhan tidak akan kehilangan cara untuk memakai saudara-saudaraku, ibu bapak yang dikasih Tuhan. Baik, Matius pasal yang ke-28, saya berharap Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya di rumah, dan kita akan membaca bersama-sama. Matius pasal 28, kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-16. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Perhatikan, tetapi beberapa orang ragu-ragu.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan," perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, "segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah," inilah penghiburan kita, "aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di awal saya katakan bagaimana mungkin kita bisa memberitakan Injil sampai ke bangsa-bangsa. Tak kala saya menyiapkan firman ini, maka izinkan saya teringat, mohon maaf gambarnya saya blur untuk kerahasiaan Bapak Ibu. Ketika saya menyiapkan firman ini, maka saya teringat akan anak rohani ya yang pernah dilayani di gereja ini. Pada waktu itu dia tergabung di dalam pelayanan sektor, tepatnya di pelayanan bimbingan belajar untuk waktu yang sudah cukup lama. Saudaraku, hidup orang hanya Tuhan yang tahu. Amin Bapak Ibu. Allah punya rencana, dan rencana Allah itu yakinlah sampai kepada kekekalan. Ketika awal tahun 2020, saya diizinkan untuk membesuk dia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena dia sudah sakit cukup lama, 12 tahun, kena leukemia Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya adalah pengunjung terakhir di rumah sakit tersebut. Sampai besoknya dia mengembuskan nafas dia. Diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memuridkan dia untuk waktu yang cukup panjang dengan begitu banyak suka dan duka. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, saya perlu didampingi oleh penatua untuk boleh melayani anak rohani ini. Dan sempat terputus hubungan dan lain sebagainya. Apapun yang dialami dalam kehidupannya, saya sempat berpikir, ini orang nanti ke depannya akan seperti apa ya? Singkat cerita, pada waktu Januari 2020, saya juga sempat ke Jakarta dan menghadiri pemakamannya. Ini adalah gambar foto kesaksian dari orang asing, Bapak Ibu Saudaraku. Mengapa saya katakan hidup orang hanya Tuhan yang tahu? Mungkin kita melihat kegagalan orang. Mungkin kita melihat, wah ini orang kayaknya nggak akan punya harapan deh. Orangnya gagal terus. Orangnya mungkin selama jadi murid nggak bisa diajar. Terus bolak-balik dengan masalah yang sama. Saya ingin katakan, hidup orang hanya Tuhan yang tahu. Dan Tuhan pasti punya rencana sampai kepada kekekalan. Mazmur 139 mengatakan, kemanakah? Boleh lanjutkan? Aku, dikatakan apa? Dapat pergi menjauhi rohmu. Ketika engkau dan saya telah menikmati segala kebaikan Tuhan, segala cinta Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan menyelesaikan sampai selesai. Pada waktu saya hadir, saya kaget dengan kesaksian orang asing ini. Saya nggak perlu sebut negaranya. Dan ketika saya WA dengan istrinya, ceritanya itu luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang memberikan satu peneguhan kepada saya, bahwa Tuhan punya rencana yang kekal atas hidup seorang percaya. Dulu almarhum ditugaskan untuk pegang wilayah di Gading Serpong, ya istilahnya di sini dikatakan sebagai gembala area. Kemudian dia ketemu dengan Mr. G, orang yang tadi, ya orang yang tadi Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana orang ini ketemu dengan anak PA, anak rohani tersebut, orangnya sangat keras dan lain sebagainya. Dan orang ini sebenarnya mengalami kepahitan dengan pendeta. Sehingga sulit sekali orang ini bisa pulih. Tetapi saya mengucap syukur dari kesaksian istrinya ketika ketemu dengan anak rohani yang kita layan ini, yang sama-sama keras. Awalnya dia sering berdebat, tetapi tiap hari dia datang ke rumah, bahas firman, bisa sampai pagi.
Dulu belum terlalu fasih berbahasa Indonesia. Akhirnya cocok dan ikut pelayanan dengan namanya Bang Dodo, anak PA ini. Kemana-mana, ke penjara, ke pemulung, bahkan sekarang, hari ini, udah banyak orang-orang yang dibinanya di klaster tersebut. Hidup orang Tuhan yang menentukan. Amin saudaraku. Kalau tidak keberatan boleh lambaikan tangannya dan katakan amin, saya percaya. Seperti apapun kondisi saudara. Kita kembali ke Matius tadi dikatakan. Dan ke-11 murid itu Bapak Ibu Saudaraku. Ke-11 murid itu mereka berangkat ke Galilea. Mereka di tempat yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Saudaraku, ini berarti satu pilihan. Ini satu kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika engkau dan saya merasa bahwa kita tidak mampu, tidak bisa, bahkan saya katakan mungkin ada yang mengatakan, aduh pengetahuan firman Tuhan saya mah gak banyak. Saya juga rasanya mau pelayanan itu mungkin gak bisa dan lain sebagainya. Tetapi pastikan ketika engkau dan saya menerima undangan Tuhan, mau masuk dimuridkan, bukan hanya sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudaraku, tapi mau dimuridkan, mau dibentuk, mau diajar, mau diproses. Seperti yang dikatakan oleh Penatua Kotim minggu yang pertama, ada saling asuh, ada saling asah, ada gesekan dan lain sebagainya. Tetapi itu sebenarnya membentuk kita. Menjadi seorang murid Kristus adalah satu pilihan. Dan itu satu kehormatan yang besar. Ketika ke-11 murid ini datang, saudaraku, Tuhan tidak main-main. Karena Tuhan ingin memberikan mandat. Tuhan ingin memberikan amanat agungnya kepada ke-11 muridnya. Dan kita percaya bagaimana lewat 11 orang ini, Injil diberitakan sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Rick Warren, dia mengatakan, engkau ada di bumi ini bukan kebetulan. Mau yang hadir di dalam ibadah ini, usia mungkin sudah 60 tahun ke atas, 70 tahun, sudah punya cucu dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu juga terbatas geraknya. Ya, di sini saya lihat ada orang tuanya Tinuk. Ya, Shalom Pak, yang mungkin usia sudah lanjut. Firman Tuhan mengatakan bahwa bukan kita yang memilih Tuhan. Amin. Tetapi Tuhanlah yang pilih kita. Jadi Warren mengatakan, engkau ada di bumi ini bukan kebetulan. Tetapi ada rencana Allah yang besar dan mulia di dalam hidupmu. Mazmur 67 ayat yang kedua dikatakan, utuslah kami ke segala penjuru dunia untuk memberitakan kuasamu yang menyelamatkan dan rencanamu yang kekal bagi segenap umat manusia. Dari ayat firman ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, rencana Tuhan itu kekal. Rencana Tuhan itu tidak mungkin gagal. Rencana Tuhan pasti digenapi melalui saudara dan saya, ataupun kalau saudara tidak mau, Tuhan akan memakai orang lain. Tetapi kiranya pagi hari ini kita menyambut undangan Tuhan. Sama seperti ke-11 murid itu. Ketika mereka diminta Tuhan datang. Perhatikan, ketika para murid melihat Yesus, mereka menyembah. Dan ada yang ragu-ragu. Lalu Tuhan Yesus mendekati mereka. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku. Yesus tahu bahwa ketika dia memanggil para murid, tujuannya adalah untuk kekekalan. Yesus tahu dia sudah selesai di muka bumi ini. Dia memberikan mandat itu supaya Injil Kerajaan Allah itu diberitakan. Ketika Yesus sudah berdoa puasa 40 hari 40 malam, digoda oleh setan, maka di ayat selanjutnya dikatakan, sejak saat itulah Yesus memberitakan kerajaan sorga.
Dan dia ingin lewat para muridnya memberitakan Injil, menyampaikan kerajaan sorga sampai kepada bangsa-bangsa. Yakinkanlah Bapak Ibu Saudaraku, engkau ada di muka bumi ini bukan kebetulan. Pastikan engkau ada di muka bumi ini bukan kebetulan. Karena apa? Karena rencana Tuhan itu kekal. Amin. Rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Tujuan kita dimuridkan, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika hidup kita yang menjadi percaya kepada Tuhan, kita dibentuk melalui pemuritan, kita boleh diasah satu dengan yang lain, terkadang ada banyak nggak enaknya. Kotim menjelaskan minggu lalu ya, sambil dengan tertawa aja. Ya, ada anak PA yang nakal dan bandel dan sebagainya. Dan anak PA yang saya kasih kesaksian pertama itu kerasnya luar biasa Bapak Ibu. Sangat keras sekali. Tetapi bagaimana Tuhan pakai air hidupnya, orang asing itu bisa menjadi sahabat, bisa diubahkan lewat firman Tuhan, dan pada akhirnya mereka membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 5-6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ketika kita dimuridkan, ketika kita masuk dalam kelompok pemuritan, ketika kita diajar, ketika kita dibentuk, ketika kita ditegur pertamanya lembut, ditegur mungkin keras dan lain sebagainya. Mungkin juga telunjuk pembimbing kita menunjuk kita, menyatakan kesalahan kita. Saudaraku, nikmati semuanya itu sebagai pembentukan Tuhan buat kita. Tujuan pemuritan tidak lain dan tidak bukan supaya kita, para murid, menjadi serupa dengan Kristus. To be like Jesus. Pikiran kita, pola pikir kita, kemauan kita, kehendak kita, kehidupan kita, itu serupa dengan Kristus. Dalam Filipi dikatakan, hendaklah kamu, saudara dan saya, dalam hidup bersama. Bapak Ibu, kita dipanggil tidak boleh independen. Enggak ada orang yang mau bebas sendiri Bapak Ibu. Kalau orang yang mengatakan saya mau bebas sendiri, saya mau langsung di PA sama Tuhan Yesus, mangga silakan saudaraku. Tetapi tidak mungkin itu terjadi. Allah memanggil kita untuk masuk dalam komunitas. Dan komunitas yang terkecil, ketika kita ada dalam keluarga, kita masuk dalam komunitas pemuritan. Kita punya pembimbing dan kita diajar untuk submit kepada mereka. Tunduk kepada mereka, bukan tanduk Bapak Ibu, tetapi tunduk. Tetapi tentu dalam proses itu sering terjadi. Kita agak tidak enak dengan pembimbing dan sebagainya. Begitu juga pembimbing lihat anak PA-nya, aduh ini ada yang santun, ada yang soleh, ada yang keras kepala, mungkin ada yang susah diajar, atau mungkin yang PA-nya kadang datang, kadang tidak datang. Atau mungkin yang PA-nya last minute mengatakan, maaf kok, maaf bang, maaf tante, maaf saya tidak bisa PA karena nggak apa-apa. Tetapi kalau terus menerus Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, last minute saya tidak bisa PA dan lain sebagainya. Ya satu kali sih tidak apa-apa. Tapi kalau keterusan itu namanya apa saudaraku? Kebangetan Bapak Ibu. Ketika orang mau terlibat dalam pemuritan, maka dia sadar sesadar-sadarnya bahwa dia siap dibentuk. Dia siap untuk diproses lewat pembimbing, lewat teman-teman PA. Dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran kita, perasaan kita yang terdapat juga dalam Kristus. Sering sekali kita menggunakan mata kita untuk menilai orang. Suatu ketika suami istri sedang berdiskusi di belakang rumahnya. Lalu sang istri bilang, "Pak, itu kenapa ya tetangga kita kok kalau nyuci baju kok kotor, terus kok jemur baju kotor dan lain sebagainya." Besok paginya istrinya bilang lagi sama suaminya, "Pak, itu kok tetangga kita tuh kenapa dia jemur pakaian kok kotor? Apa dia nggak bisa menyuci pakaian dan menjemurnya dengan benar?"
Besoknya istrinya lagi, enggak kok Pak, benar. Ternyata cuciannya bersih. Dia telah jemur dengan bersih. Lalu suaminya bilang, bukan begitu sayang. Kemarin-kemarin itu kaca jendela kita yang kotor, yang berdebu, saya sudah bersihkan. Bapak Ibu, tak kala kita melihat dengan mata kita kekurangan orang, kita lupa. Ayat ini mari kita pakai, mari kita menaruh pikiran kita. Apa yang kita pikirkan akan kita putuskan. Apa yang kita lihat itu juga akan kita pikirkan. Taruh pikiran kita, taruh perasaan kita, seperti Kristus Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga kelompok pemuritan, tempat di mana orang dibentuk menjadi serupa dengan Kristus akan bersuka cita. Kenapa? Karena semua dibentuk satu dengan yang lain, saling menundukkan diri satu dengan yang lain. Walaupun dalam rupa Allah, perhatikan, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam hidup ini apa yang harus kita pertahankan? Kedudukankah? Posisikah? Harta kita kah? Semua itu akan hilang. Tetapi ketika kita menjadi serupa dengan Kristus, tak kala kita pulang ke rumah Bapa, kita mengatakan, Tuhan, aku siap untuk pulang ke rumah-Mu, karena aku sudah selesai untuk dibentuk oleh Tuhan, dan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Mari Bapak Ibu, yang pertama, kita menjadi serupa dengan Kristus. Pikiran kita, perasaan kita, hidup kita, kesaksian hidup kita, di rumah, di kantor, di masyarakat, dimanapun orang akan melihat ada Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, tujuan pemuritan. 1 Tesalonika 5, 1 Tesalonika pasal yang pertama, saya akan bacakan. Ayat yang ke-5 sampai 8. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi, apa saudaraku? Penurut kami dan penurut Tuhan. Jadi tidak salah kalau kita menuruti pembimbing kita. Kita mengikuti teladan orang yang melayani kita. Menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Firman Tuhan bergema, firman Tuhan tersiarkan, firman Tuhan terkabarkan lewat hidup jemaat. Di Tesalonika ini dikatakan, untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia Akaya, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ketika Tuhan proses kita, amin. Ketika kita rela dibentuk, amin. Ketika kita mau menundukkan diri dengan otoritas di dalam pemuritan, maka Tuhan rindu hidup kita itu menjadi bau yang harum bagi orang lain. Dikatakan bukan hanya di Makedonia dan Akaya, tetapi kehidupan jemaat yang ditulis dalam 1 Tesalonika ini, kabar mereka sampai tersiar, iman mereka sampai tersiar, iman mereka kepada Allah sampai tersiar ke tempat-tempat yang lain. Ketika engkau dimuridkan, maka mari kita menjadi teladan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada. Yang kita sukakan itu hanya Tuhan. Yang kita senangkan itu Tuhan. Fokus kehidupan kita hanya Kristus. Kita akan meninggalkan dunia ini. Tetapi tak kalah fokus hidup kita kepada Kristus.
Dalam pemuridan, orang mungkin mengatakan A, B, C, D dalam kehidupan kita. Orang kan menilai A, B, dan C. Macam-macam penilaian orang. Tidak apa-apa saudaraku. Anggap aja itu sebagai masukan yang makin mengubah hidup kita. Karena apa? Tuhan, tak kala ada firman yang kuterima, tak kala aku beriman kepada Kristus, tujuannya supaya imanku kepada Allah tersiar sampai kepada orang-orang yang lain. Sehingga mari kita menjadi teladan bagi banyak orang. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kesimpulannya, yang pertama, rencana Allah agar semua bangsa dimuridkan tidak akan pernah gagal. Pada waktu saya melihat anak rohani saya ini, waduh, kayaknya bagaimana, studinya dia putus dan sebagainya. Dia divonis dokter hanya hidup 6 bulan, tetapi sampai usia 12 tahun Tuhan perpanjang. Lalu dia memutuskan menikah. Ketika saya datang dalam pernikahan, saya peluk dia. Kamu berani sekali menikah. Kamu melangkah dengan iman menikah. Sementara kamu punya sakit leukemia. Dan dia melahirkan seorang putri yang luar biasa. Sampai hari ini sehat. Bapak Ibu, terkadang kita melihat sesuatu, itu penilaian kita. Tetapi rencana Allah tidak akan pernah gagal. Rencana Allah atas hidup orang yang kita layani tidak akan pernah gagal. Yang kedua, hormati pilihan dan penetapan Allah atas Anda. Ada persoalan, ada masalah yang berat, ada gesekan, ada ketidakpuasan kita mungkin Bapak Ibu, tetapi saya mau sampaikan, hormati pilihan Allah. Hormati pilihan Allah dan penetapan Allah atas hidup saudara dan saya. Kita dihormati oleh Tuhan, bukan karena yang baik dalam hidup kita. Kita orang berdosa, kita layak yang masuk ke neraka, tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dia mati di kayu salib menebus dosa kita, kita menjadi berharga, kita menjadi mulia. Dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup yang kekal. Bukankah itu satu kehormatan? Bukankah itu satu anugerah yang besar daripada Tuhan? Karena itu, kepada setiap Bapak Ibu Saudaraku, hormati pilihan Allah dan penetapan Allah atas Anda. Katakan amin. Dan yang ketiga, beri dirimu untuk dipakai sebagai alat Tuhan. Talenta Tuhan berikan. Karunia rohani sudah Tuhan berikan. Kecil atau besar, bukan itu persoalannya. Banyak atau sedikit, bukan itu persoalannya. Tak kala kita memberikan diri kita. Ingat, seorang anak yang datang dalam KKR Tuhan Yesus, gak ada makanan, banyak orang kelaparan. Bagaimana anak itu membawa apa? 5 roti dan 2 ekor ikan. Tuhan yang bilang, apa yang ada padamu? Dia berikan itu Bapak Ibu Saudaraku. Dan banyak orang diberi makan sampai berkelimpahan. Beri dirimu, jemaat Tuhan, Gereja Kristen Kemah Daud, untuk mau dipakai oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, untuk kita boleh terlibat di dalam memberitakan Injil, mengajarkan banyak orang akan kebenaran, supaya banyak orang menjadi serupa seperti Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena sabda Tuhan. Terima kasih untuk kehormatan yang besar. Terima kasih Tuhan untuk pilihan-Mu dalam kehidupan kami. Hanya ini yang bisa kami katakan. Terima kasih. Kami mengucap syukur, kami angkat hati kami. Dan kami dengan rela mengangkat tangan kami, tanda kami berserah kepada Tuhan. Bentuklah kehidupan kami ya Allah. Proseslah kehidupan kami lewat orang lain. Lewat orang yang Kau berikan otoritas dalam kehidupan kami. Lewat orang-orang yang Kau percayakan kepada kami. Agar terjadi saling penundukan diri satu dengan yang lain. Dan hidup kami diproses semakin indah oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Kita akan mengambil perjamuan. Silakan Bapak Ibu siapkan roti dan
anggur yang sudah Bapak siapkan di rumah. Kita nyanyikan pujian, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, haleluya, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan. Mari angkat roti yang adalah tubuh Tuhan. Demikianlah firman Allah. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini adalah tubuh Tuhan dan kita mengakuinya ini adalah tubuh Tuhan. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawanmu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Anggur ini adalah darah Yesus Kristus Tuhan kita. Darah yang telah ditumpahkan bagi semua umat manusia. Darah yang menyucikan dosa kita. Darahnya yang suci dan kudus telah menebus segala dosa-dosa kita. Mari akui ini sebagai darah Kristus. Kita minum bersama-sama demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Dr. Ahmad Purwata, SPKJ. Ya kadang ada diare ya di situ, nggak enak badan. Ya kadang-kadang ya terutama strain yang terakhir ini tidak begitu jelas ya. Kadang-kadang ada yang jelas banget gejala ke arah COVID-nya, batuk, demam, pileknya ya. Pesan yang pertama yaitu terapkan protokol kesehatan ya, pakai masker kemana-mana, sering cuci tangan ya, jaga jarak ya, hindari kerumunan dan usahakan tidak bepergian kecuali sangat perlu ya. Demikian mungkin itu saja pesan saya untuk jemaat Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita untuk kita lepas dari kesulitan ini dan semoga kita semua sehat semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagaimana dengan warga Bapak di RW 5 ini Pak? Dengan ini bagaimana nanti salurkannya ke beberapa RT Pak? Ini sumbangan dari paguyuban gereja ini akan kami salurkan kepada 6 RT ya, yang memang kebetulan di RT 3 yang sangat terdampak secara ekonomi jauh lebih banyak karena ini kan daerah kompleks kalau di sini ya. Sedangkan di sini adalah di bantaran rel kereta api. Tentu saja sangat bermanfaat ya ini buat warga dan sangat terbantu. Mudah-mudahan dengan bantuan ini membawa kebaikan ya buat masyarakat maupun buat paguyuban gereja supaya sama-sama kita mendapatkan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ya, makasih ya Pak RW ya. Tanya bagaimana Bu dengan keadaan warga di sini setelah menerima sumbangannya dari paguyuban baik dari gereja-gereja. Bagaimana Bu barang ini nanti kemana Bu Ibu sampaikan ini? Makasih Bu. Sampaikan ke masyarakat langsung, sebenarnya dipanggil bertahap gitu. Jadi untuk sembako ini mudah-mudahan nanti berlanjut. Gitu. Ya. Makasih ya Pak ya. Jadi apa aja Bu yang di warga ini yang dibutuhkan apa tuh Bu? Ya paling utama kan ya sembako. Sembako ya. Nah mengenai vaksin nih bagaimana Bu? Apakah sudah vaksin sudah bisa semua masyarakat menerima belum? Belum bertahap dari usia. Dari usia. Ya. Ya. Jadi kendalanya itu ya. Ya dari usia. Mungkin Pak Bambang gimana Pak Bambang lihat lingkungan ini Pak? Kalau dari vaksin tuh sebenarnya wilayah RW 5 tuh nggak masalah. Itu bertahap, udah beberapa kali vaksin tahap 1, tahap 2 udah terlaksana. Nah, jadi intinya sekarang terima kasih kepada yayasan juga atas bantuan sembakonya itu. Mudah-mudahan sangat-sangat sekali bermanfaat buat warga RW 5, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, dan sangat-sangat terima kasih kepada yayasan yang telah membantu kepada langsung masyarakat. Terima kasih. Ya, makasih ya Pak Mangga sama Ibu RT ya. Jadi warganya sehat, jadi Amin. Amin. imannya tumbuh, imunnya tumbuh jadi aman. Ya, amin. Makasih ya. Ya.
Puji Tuhan, kiranya kebaktian kita hari ini bukan sekedar informasi atau pengetahuan, tetapi mari kita pulang, pokok pulang sih salah saudara ya, di tempat masing-masing ya. Kita tetap semangat, kita memuji Tuhan, dan kita tetap bersyukur karena semata-mata karena berkat daripada Tuhan. Ya, kita akan menutup ibadah kita hari ini, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, 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 ajaib Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, kami telah teringat firman-Mu, kami telah dimerdekakan oleh firman-Mu, biarlah hidup kami terus kami persembahkan kepada Tuhan. Amin. Hidup kami abdikan kepada Tuhan. Amin. Hidup kami berikan untuk kami dipakai lebih lagi oleh Tuhan. Yes. Untuk menggenapi rencana-Mu ya Tuhan. Pergi memberitakan Injil, membaptis orang, dan mengajarkan banyak orang tentang Tuhan, tentang kebenaran. Sehingga setiap orang memahami bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan. Amin. Dan mengalami hidup kelimpahan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur kami telah mendengarkan firman dan sebentar kami akan menyelesaikan kebaktian kami. Tetapi kami percaya ibadah kami adalah setiap waktu. Amin. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan dikasih Tuhan, mari angkat dua tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Semua kita yang percaya katakan Amin. Puji nama Tuhan. Happy Sunday.